Kalau dia meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya, kita katakan bila udzur, tanpa udzur syar'i, kita katakan kamu tidak bisa mengqadha'nya. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tak percaya Ustaz Somad. Saya mau dudukkan sama dia. Nih, sudah saya kasih setahun yang lalu, sampai sekarang tak ada jawaban. La salam wala kalam. Saya lengkap dalil-dalilnya menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tentang qadha, wajib diganti yang qadha lewat. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Ini jumhur ulama mengatakan wajib mengqadha sholat itu. Dalilnya apa? Karena kalau orang ketiduran aja wajib qadha, kalau orang lupa aja wajib qadha, berarti orang yang sengaja lebih wajib lagi buat dia. Walaupun tidak diterima sholatnya, walaupun dia berdosa karena mengeluarkan sholat di luar waktunya. Terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Nah orang itu bilang, enak kali lah kalau bisa dikodok-kodok. Berarti mereka itu tak paham madzhab Syafi'i. Ya kalau mau masuk nakawir, silakan. Mungkin enak sama dia nakawir. Dalilnya gini, yang jadi dalil sama kita, Nabi pernah sembahyang lewat waktu. Kalau dicari dalilnya, yang sengaja dibikin Nabi meninggalkan sholat kemudian diganti Nabi, itu sampai kiamat dunia nggak akan terjadi. Masa iya sih Nabi sengaja ninggalin sholat? Kan maksiat itu dosa. Mau pakai istilah kodok terserah. Kita membilang itu kodok supaya membedakan dari sholat yang di dalam waktu. Sholat dalam waktu namanya adaan, sholat di luar waktu namanya kodokan. Sekedar untuk membedakan itu aja. Orang tuh nggak mau pakai istilah kodokan, ya terserah. Apa istilahnya? Bikin aja sendiri. Bagi orang-orang yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian dia bertaubat, apakah dia harus mengqadha'nya? Ya, maka di sini kata Syekh, "Falau taraka as-salata hatta kharaja waqtuha bila 'udhrin qulna la taqdiha." Kalau dia meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya, kita katakan bila udzur, tanpa udzur syar'i, kita katakan kamu tidak bisa mengqadha'nya. Kenapa? Li'annahu law qadhaha lam tanfa'u. Andai kata dia mengqadha'nya, itu tidak akan bermanfaat. Tidak ada sesuatu yang diqadha dalam sholat kecuali dasarnya memang sholat itu terlupakan. Misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat maka dia kerjakan kapan dia ingat. Kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Adapun bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia berdosa. Yang ditanyakan, apakah wajib qadha atau tidak? Umpamanya orang ini pada waktu umur 23 tahun nggak sholat sampai umur 30. Umur 30 taubat. Apakah dia wajib mengqadha sholat selama 7 tahun? Itu pertanyaannya. Jumhur ulama berpendapat wajib mengqadha sholat itu. Ini jumhur ulama mengatakan wajib mengqadha sholat itu. Dalilnya apa? Karena kalau orang ketiduran aja wajib qadha, kalau orang lupa aja wajib qadha, berarti orang yang sengaja lebih wajib lagi buat dia. Walaupun tidak diterima sholatnya, walaupun dia berdosa karena mengeluarkan sholat di luar waktunya, dia dosa, itu jelas. Tapi dia punya kewajiban, tetap nggak gugur kewajiban itu. Ini pendapat jumhur ulama. Dalil yang digunakan adalah sama dengan dalil yang digunakan oleh yang mengatakan tidak wajib. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Idza raqada ahadukum 'ani salati aw ghafila 'anha falyusalliha idza dzakaraha." Bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Pertanyaannya, bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Bukan bolehkah, wajibkah? Kalau boleh, boleh tak boleh. Ini bukan boleh, wajib mengqadha yang masa muda dulu tinggal. Kapan akil balik? Umur 10. Kapan mulai sholat? Umur 20. Berapa tahun tak sholat? 10. Qadha, ganti. Bagaimana caranya? Habis zuhur nanti qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Berapa lama? Selama sholat itu tinggal 10 tahun. Ganti 2016, lunas 2026. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tak percaya Ustaz Somad. Carikan Ustaz lain. Ketik di Google Sarwat Qadha. Sarwat Qadha. Ustaz Sarwat LC, alumni Lipia Jakarta, menulis tentang sholat qadha lengkap. Sarwat Qadha. Saya tak percaya alumni Mesir. Itu alumni Lipia, murid dari dokter-dokter dari Saudi Arabia, tentang sholat qadha.
wajib diqadha. Salat menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya menyampaikan salat qadha ini sudah lama. Pertama kali pulang saya sampaikan di Masjid Akramun Nas. Difitnah orang saya. Dia ngomong di radio, kata dia somat itu sesat, menyampaikan hadis palsu. Datang jamaah ngasih rekamannya ke saya MP3. Coba Ustaz dengar baik-baik. Somat itu sesat. Menyampaikan, saya tak mau berkelahi. Saya tulis makalah lebih kurang 50 halaman. Saya beri ke Dr. Saibul Amin, pimpinan Muhammadiyah. Ustaz, nih kasih ke orang, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Kasih kesimpulan, ini rekaman MP3 dia, sudah mengatakan saya sesat. Kalau saya jahat, saya pekarakan dia. Bisa dia ini. Saya poldakan bisa dia ini. Tapi saya tak mau, ini cerita Ustaz sama Ustaz. Saya mau dudukkan sama dia. Nih, sudah saya kasih setahun yang lalu, sampai sekarang tak ada jawaban. La salam wala kalam. Saya lengkap dalil-dalilnya menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tentang qadha, wajib diganti yang qadha lewat. Tapi bagi yang muda-muda, anak muda jangan gara-gara qadha ini makanya Ustaz tak mau membahas qadha. Jangan gara-gara qadha ini dienteng-enteng salat. Main futsal dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kok kenapa tak salat? Alah rapel aja nanti. Oh, tak bisa. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Tapi yang sudah lewat tinggal lama-lama itu wajib diqadha, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menembusnya kecuali salat itu sendiri. Perkara mengqadha itu kan gini. Orang itu mau betul-betul ikut hadis. Kalau ditinggalkan nggak sengaja, itu Nabi pernah bikin. Kalau yang nggak sengaja, macam Nabi pernah subuh kesiangan, Nabi tetap sholat sama sahabat. Nah, kalau itu diterima orang itu, walaupun istilah orang itu nggak qadha. Ya walaupun udah lewat waktu boleh, karena nggak sengaja. Tapi kalau sengaja memang meninggalkan sholat, udah lewat udah, lagi bodoh-bodoh, nggak ada dalilnya itu. Nah, kita pakai dalilnya gini. Yang jadi dalil sama kita, Nabi pernah sembahyang lewat waktu. Kalau dicari dalilnya, yang sengaja dibikin Nabi meninggalkan sholat kemudian diganti Nabi, itu sampai kiamat dunia nggak akan terjadi. Masa iya sih Nabi sengaja ninggalin sholat? Kan maksiat, itu dosa. Mau ditunggu itu hadisnya, nggak muncul hadisnya. Semua kitab-kitab hadis tuh nggak akan ada itu, nggak akan ada riwayat mengatakan Nabi sengaja ninggalin sholat kemudian Nabi sholat, nggak ada. Tapi kalau nggak sengaja, ya. Nah, makanya sama kita yang jadi dalil bukan sengaja atau nggak sengajanya. Yang jadi dalil sama kita bahwa Nabi pernah sembahyang lewat waktu. Apa namanya, orang itu nggak mau pakai istilah qadha, terserah. Kita membilang itu qadha supaya membedakan dari sholat yang di dalam waktu. Sholat dalam waktu namanya adaan, sholat di luar waktu namanya qadhaan. Kita betul bedakan itu aja. Orang tuh nggak mau pakai istilah qadhaan, ya terserah. Apa istilahnya, bikin aja sendiri. Jadi jangan kita ribut dari istilah. Intinya sama. Nah, orang tuh sama dengan kita kalau nggak sengaja. Itu ada hadisnya. Tapi kalau yang sengaja, nggak ada hadisnya, nggak ada itu di qadha. Ya kapan pula Nabi sengaja ninggalin sholat kemudian di qadha? Itu kan dosa, maksiat. Nabi mustahil bikin dosa, nggak akan terjadi itu. Nah, makanya sama kita bukan soal sengaja atau nggak sengajanya. Sama kita yang jadi dalil Nabi pernah sembahyang lewat waktu. Dah. Oh, itu nggak sengaja. Oh, kita kiaskan. Yang nggak sengaja dibikin Nabi aja pun tetap dibikin sembahyangnya di qadha. Apalagi kalau disengaja ninggalkannya, itu suatu kesalahan. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i kalau sengaja ninggalkan sholat wajib mengqadhanya fauron, segera, nggak boleh ditunda. Kalau ditunda berdosa. Beda kalau meninggalkannya itu karena nggak sengaja. Nah, itu nggak wajib fauron. Boleh nanti belakang-belakang, asal yang penting jangan lewat waktu, boleh. Kalau dengan sengaja wajib faur. Nggak boleh kita ngerjakan yang lain. Kecuali yang lain itu yang setingkat dengan dia, sama-sama wajib. Nah, tapi kalau yang sunat-sunat pun sogenya jangan. Sholat qadhaan subuhnya banyak, tapi tarawihnya sembahyang dia 20 rakaat. Habis itu loyo nggak jadi mau qadha. Bagus kalau seperti itu, nggak usah tarawih, untuk aja sebanyak-banyaknya. Kalau orang tarawih di sana 20 rakaat, dia mau qadha 100 rakaat. Nah, itu berbaten. Nah, 100 rakaat dia mau qadha. Nah, orang tuh bilang, enak kali lah kalau bisa diqadha-qadha, katanya. Oh. Kita bilang sama dia, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja berdosa nggak? Dosa. Kita bilang, kata orang tuh, dosa juga kan sama ya? Kita bilang berdosa. Orang tuh pun pasti bilang berdosa. Sengaja meninggalkan sholat. Baik. Orang berdosa wajib taubat nggak? Wajib. Kata kita taubatnya macam mana? Di samping menyesali atas dosa ninggalin sholat, berjanji ke depan tidak akan mengulangnya kembali. Kemudian sholat yang tinggal wajib diganti. Nggak bisa cuma nyesel janji, nggak bisa ganti. Oh mak,
Murat itu, ya apa boleh buat, nggak bisa kontan, cicil, tapi mesti diganti. Andai sampai mati belum terganti semua, ya mudah-mudahan sisanya diputihkan. Yang penting tunjukkan keseriusan kita nak mengganti, wajib itu. Baik, kata orang tuh, nggak perlu dikudu. Udah, tak ampun aja, sesal, janji jangan ulang balik, udah cukup. Loh, yang enak, yang wajib dikodo, apa yang nggak wajib dikodo? Yang enak yang nggak wajib dikodo, cukup menyesal, minta ampun, dah diampuni. Kalau kita, wih nggak bisa, nggak cukup cuma nyesal minta ampun, nggak bisa, mesti dikodo. Ya kalau nggak dikodo, ada kewajiban yang masih tinggal. Berarti belum betul tobatnya. Gitu. Kata orang tuh udah cukup, apa yang kata kau itu lah, udah menyesal minta ampun, dah cukup. Nah, jadi siapa yang enak sebenarnya? Nah, tapi tadi kata orang tuh kalau bisa semua dikodo enak kali lah katanya. Yang enak apanya? Justru yang enak nggak usah dikodo. Cukup minta ampun aja udah selesai. Itu balik. Satu. Yang kedua, mereka menyangka sholat dikodo itu berarti kalau sholat itu boleh dikodo berarti boleh ditinggalkan sengaja.